Jadi tidak akan berpengaruh pada nilai yang di manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi penambahan nilai itu adalah di bagian kompetensi teknisnya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi kompetensi P3K, sudah bisa mengunduh sertifikat dari BKN, dan tutorialnya sudah kita berikan pada video sebelumnya. Kemudian juga teman-teman sudah bisa mengecek yaitu perankingan hasil nilai seleksi kompetensi sebagai penentu nanti apakah kita bisa lulus atau tidak. Tentunya masih juga tetap mengacu pada jumlah formasi yang dibuka pada Pemda kita per mapelnya. Kalau misalkan kita ini sudah mengetahui nilai akhir kita, maka di sini nanti harapan besar untuk kita bisa lulus ketika kita melihat nilai kita cukup rendah. Ini adalah tentunya kabar gembira bagi teman-teman yang mungkin masuk dalam kategori kriteria guru honorer yang mendapatkan afirmasi P3K. Dikarenakan pada dasarnya di sini nanti nilai murni ditambah dengan nilai afirmasi itu akan bisa berpotensi membuat kita itu bisa lulus ya pada seleksi P3K guru tahun 2023 ini. Pada video ini kita akan berbagi contoh perhitungan nilai afirmasi sebagai penentu kelulusan P3K Guru 2023 dan kira-kira seperti apa contohnya, apakah nanti kita berpotensi lulus ketika mendapatkan afirmasi. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pertama-tama kita harus pahami dulu bahwasanya pada seleksi P3K Guru tahun 2023 di sini ada dua mekanisme seleksi. Mekanisme seleksi yang pertama yaitu pelamar prioritas, setelah mekanisme penempatan. Artinya setelah kita mendaftar di resume, kita langsung menunggu pengumuman hasil seleksi. Kemudian untuk mekanisme yang kedua yaitu mekanisme dengan menggunakan seleksi dengan cat BKN ya. Inilah untuk teman-teman P2, P3 dan juga P4. Kemudian setelah kita mengikuti seleksi kompetensi baik itu nanti hanya cat BKN saja atau mungkin kalau misalkan Pemda kita mengadakan tambahan, maka di sini nanti kita menunggu hasil seleksi. Nah, di sini untuk afirmasi itu adalah nanti diberikan kepada siapa. Nah, di sini afirmasi itu ada dua, teman-teman. Kita bisa cek. Ini adalah berdasarkan untuk yang mekanisme seleksi menggunakan CAT. Jadi afirmasi P3K Guru 2023 itu hanya diberikan kepada teman-teman yang di sini ikut seleksi menggunakan mekanisme yang kedua ya, yaitu mekanisme seleksi menggunakan CAT. Artinya di sini untuk teman-teman THK 2, kemudian guru honorer, kemudian lulusan PPG, kemudian guru non ASN baik sekolah negeri maupun juga swasta. Untuk sekolah negeri masa kerja kurang 3 tahun, kemudian yang sekolah swasta itu berapa tahun pun masa kerjanya itu masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, selanjutnya di sini untuk afirmasi ini adalah ada dua ya yang diakui. Yang pertama afirmasi sertifikat pendidik dan juga afirmasi disabilitas. Untuk afirmasi disabilitas itu adalah akan diberikan tambahan nilai 10% dari nilai kompetensi teknisnya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita melihat ya pada juknis mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023, maka di sini kita lihat dulu dari diktum yang ke-28. Di sini untuk seleksi P3K Guru menggunakan CAT ini ada ambang batas ya atau passing grade-nya. Nah, di sini nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara merupakan nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta pada penetapan kebutuhan umum. Kemudian di sini adalah pada kebutuhan umum ya. Artinya untuk teman-teman yang kebutuhan khusus, untuk yang THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, itu tidak diperlakukan yang namanya passing grade. Nah, selanjutnya nilai ambang batas itu adalah terdiri dari 3, yaitu nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, kemudian kumulatif dari manajerial dan juga sosial kultural, dan juga ambang batas wawancara. Nah, di sini untuk nilai seleksi kompetensi teknis itu adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran. Nah, lampirannya itu adalah yang seperti ini. Ini adalah untuk passing grade dari masing-masing mapel. Ini sudah ditentukan ya nilai ambang batas. Misalkan untuk guru agama Islam itu passing grade-nya ada 180. Kemudian guru kelas ini ada 180. Nah, selain itu di sini ada passing grade 117 yaitu untuk yang seleksi kompetensi manajerial dan juga sosial kultural. Kemudian juga
24 untuk yang wawancara. Nah, di sini untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus ini tidak perlu memikirkan yang namanya passing grade karena itu hanya untuk kebutuhan umum ya. Dan juga untuk penentu kelulusan dari kebutuhan khusus itu adalah jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan, sehingga sangat menguntungkan bagi teman-teman yang formasi jabatannya lebih banyak atau sama dengan jumlah pelamar kebutuhan khusus ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa kaitannya dengan yang namanya afirmasi? Tentunya afirmasi itu adalah dapat dikatakan sebagai penambahan nilai awal ya. Penambahan nilai yang diberikan di awal seleksi ketika kita itu belum pengumuman dan nantinya akan diterterakan pada saat pengumuman. Nah, ini adalah untuk passing grade-nya. Nah, selanjutnya di sini kita ambil contoh yaitu untuk afirmasi bagi teman-teman yang memiliki sertifikat mendidik. Nah, syarat untuk mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik tentunya ini teman-teman sudah menyimak video tutorial saya sebelumnya terkait tentang bagaimanakah cara memvalidasi sertifikat pendidik ketika dulu melakukan pendaftaran ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah memvalidasi sertifikat pendidiknya di tab memilih jenis seleksi, di sana kan kemarin tuh ada permintaan untuk ada apa ya istilahnya itu konfirmasi ya, apakah Anda memiliki serdik. Kemudian kalau misalkan iya, ini adalah kita tambahkan, nanti kita akan mendapatkan afirmasi. Kemudian di serdiknya itu nanti akan terbaca ketika di bagian resume. Bagi teman-teman yang memiliki serdik, ini adalah kita bisa lihat pada diktum ke-33, yaitu pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek ini mendapatkan nilai paling tinggi ya. Jadi teman-teman yang memiliki serdik itu akan mendapatkan nilai paling tinggi yaitu sebesar 100% dari nilai paling tinggi pada kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan kita melihat ini adalah nilai paling tinggi, itu dilihat dari diktum ke-27 ya, yaitu nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan juga wawancara itu adalah 670 dengan rincian yaitu 450 untuk seleksi kompetensi teknis. Jadi bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik itu mendapatkan afirmasinya itu hanya ada pada kompetensi teknis saja. Nah, jadi tidak berpengaruh terhadap di sini nilai sosiokultural juga di nilai wawancara ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya serdik, ini nanti akan mendapatkan nilai yaitu 450. Nah, kira-kira bagaimanakah untuk perhitungannya? Nah, untuk perhitungannya itu kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita simak, catat dulu ya, yaitu untuk nilai maksimal seleksi kompetensi teknis itu adalah 450. Kalau misalkan kita memiliki serdik, kemudian ini adalah merupakan hasil seleksi yang saya lihat di live score BKN di Kanrek di titik lokasi ujian saya. Itu seperti ini. Jadi di sini nanti ketika teman-teman itu mendapatkan hasil tes seperti ini kan, mendapatkan hasil tes yaitu di sini nanti yang akan mendapatkan tambahan nilai sebagai afirmasi itu adalah pada bagian teknisnya. Jadi pada kolom ini. Jadi pada kolom inilah yang nanti akan ditambahkan teman-teman. Jadi tidak akan berpengaruh pada nilai yang di manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Jadi penambahan nilai itu adalah di bagian kompetensi teknisnya. Nah, sehingga di sini misalkan yaitu saya itu peserta nomor 1 misalkan. Saya peserta urutan nomor 1 inilah di sini. Jadi kalau misalkan saya nilai teknisnya ini adalah ada 409, maka serdiknya tadi kan nilai maksimal 450 kan? Berarti di sini nanti dari teknis ini akan berubah, yaitu nilainya itu adalah nilai murni 409, nilai afirmasi itu adalah di sini 450 teman-teman. Nah, ini jadi di sini nilai 409 akan berubah menjadi 450. Demikian juga peserta yang paling bawah misalkan, yaitu yang nilainya paling rendah misalkan ini, yaitu 397 nilai murni, kemudian nilai afirmasinya itu adalah juga sama, yaitu 450. Jadi konsepnya itu adalah kita diberikan nilai maksimal 100% maksimal dari nilai yang paling tinggi ya. Kemudian 392 ini juga akan berubah menjadi 450. Jadi bukannya 409 tambah 450 menjadi 900 atau nanti maksimal 1000 bukan. Namun nilai teknis ini akan mendapatkan nilai maksimal 450 ya. Karena nilai maksimal kumulatif dari seluruh subkompetensi itu adalah 670 teman-teman.
Nah, jadi itulah seperti itu perhitungannya, yaitu nilai teknisnya itu akan maksimal 450 semuanya kalau misalkan kita memiliki cerdik. Kemudian di mana nanti kita bisa melihatnya? Teman-teman nanti bisa melihat yaitu ketika sudah pengumuman seperti ini. Ini contoh yang ada di tahun kemarin, yaitu kalau dulu itu adalah afirmasi itu dinilai itu 500 ya teman. Nah, kalau sekarang ini kan 450 kan. Jadi nanti di sini akan 450. Jadi terbaca di sini afirmasinya itu adalah A, sertifikat pendidik, kemudian murninya sekian, nilai teknisnya afirmasi itu adalah sekian. Jadi nanti kita bisa lulus. Itu